Soal apakah ada azab kubur, adanya nikmat kubur, pertanyaannya, jawabannya ada. Yang mengatakan ada, Rasul kita tercinta Muhammad SAW di dalam hadis, Allah mengatakan di dalam Al-Quran. Saya tahu persis, di zaman kita sekarang ini, ada sebagian umat Islam yang mengatakan tidak ada azab kubur, karena tidak ada di dalam Al-Quran. Saya mengatakan, kalau toh pun tidak ada di dalam Al-Quran, toh dengan sangat tegas dan jelas ada di dalam hadis Rasul. Rasul SAW mengatakan, ta'awwadhu billahi min adzabil qabri. Mintalah perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Rasulullah SAW mengatakan, seorang hamba yang mukmin, manakala dia berpisah dari bumi, dari dunia dan masuk alam akhirat, akan begini, akan begini, akan begini, akan begini. Dan Nabi ceritakan tentang nikmat-nikmat kubur. Seorang hamba yang kafir atau fajir, manakala dia berpisah dari dunia masuk ke alam akhirat, maka akan terjadi begini, 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 panjang lebar Nabi katakan, yang dia adalah azab kubur. Kalau toh pun tidak ada menurut Anda di dalam Al-Quran, bukankah di dalam hadis Nabi sangat jelas dan tegas? Apakah bagimu wahai muslim, beragama cukup pakai Al-Quran, gak perlu hadis? Kalau Anda beragama cukup dengan Al-Quran, gak perlu hadis, afwan, Anda tidak akan bisa sholat. Karena yang ada di dalam sholat hanyalah berdiri, ruku, dan sujud. Selain itu tidak ada. Coba cari kaifiat sholat di dalam Al-Quran. Yang ada berdiri, ruku, sujud. Tidak akan ada takbiratul ihram, tidak akan ada i'tidal, tidak akan ada duduk di antara dua sujud, tidak akan ada tasyahud dan salam. Kalau Anda komitmen dengan berpegang teguh dengan Al-Quran, hanya pakai Al-Quran beragama, cukup sholat Anda tegak, ruku, tegak lagi, sujud, tegak lagi. Biar kami sama-sama yakin Anda orang sesat. Tapi beragama tidak cukup pakai Al-Quran saja. Al-Quran menyebutkan yang global, yang detailnya ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nasi ma nuzila ilaihim. Kami turunkan kepadamu agama wahai Rasul agar engkau terangkan kepada manusia, engkau jabarkan kepada manusia yang Allah turunkan kepada mereka. Jadi Nabi sebagai pensyarah Al-Quran, hal yang sifatnya global di dalam Al-Quran, detailnya dalam syarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Quran Allah cukup mengatakan dirikan salat, berdirilah kepada Allah dengan patuh dan taat, rukuklah bersama orang yang ruku, dekatkan dirimu kepada Rabbmu dan bersujudlah. Hanya ini ayat tentang sholat di dalam Al-Quran. Detail bagaimana sholat dari takbiratul ihram sampai salam, Nabi yang menjabarkan. Kalau ataupun tidak ada sebutan azab kubur dan nikmat kubur di dalam Al-Quran, bukankah di dalam hadis Nabi sangat-sangat detail? Lalu kenapa umat Islam sekarang ada yang tidak percaya dengan adanya azab dan nikmat kubur dengan alasan tidak ada di dalam Al-Quran? Saya mengatakan itu pernah bertemu orangnya. Saya pernah bertemu orangnya. Dan orangnya masih hidup sampai sekarang di kota Pekanbaru. Semoga sudah bertaubat. Dia mengatakan bahwa tak ada azab kubur dan nikmat kubur di dalam Al-Quran. Maka saya tidak percaya dengan adanya azab kubur dan nikmat kubur. Kemudian saya katakan bahwa di dalam Al-Quran ada, cuman bukan dengan lafaz azab kubur dan nikmat kubur, dengan lafaz yang berbeda. Rasulullah di dalam Al-Quran Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman tentang para malaikat yang mencabut nyawa orang-orang kafir. Wal malaikatu basitu aidihim, para malaikat membentangkan tangannya, mereka mengambil nyawa orang kafir. Al yauma, pada hari ini, tujzauna adzabal huni, kalian akan diberikan ganjaran azab yang menghinakan kalian. Ketika mulai dicabut nyawa, kata malaikat mulai hari ini. Jadi azab itu dimulai dari hari di mana dia dicabut nyawanya oleh para malaikat, oleh malaikat maut, dan diambil nyawanya oleh para malaikat pembantu malaikat maut. Ketika malaikat maut akan mencabut nyawa orang kafir atau orang yang fasik yang rajin berbuat maksiat, kata malaikat maut, ukhruji ila sakhatim minallahi wa ghadab, keluarlah kamu wahai nyawa menuju murka Allah, menuju marahnya Allah dan murkanya Allah.
Kata Allah dalam Al-Quran, Al-yawma tujzauna adzabal hun. Hari ini mulai kamu dapat adab yang menghinakan kamu. Bukan hari akhirat mulainya. Hari ini, hari di mana nyawanya dicabut oleh malaikat. Apa makna? Mulai hari ini kamu dapat adab. Itu dia adab kubur. Di dalam ayat yang lain, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, yang mungkin antum hafal, atau banyak di antara kita yang hadir ini hafal. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ. Kami akan berikan kepadanya adab yang rendah sebelum adab yang sangat dahsyat. Adab yang agak tidak terlalu berat, sebelum datangnya adab yang sangat berat. Di antara makna ayat ini adalah adab di dalam barzakh sebelum adab di dalam api neraka yang sesungguhnya. Allah juga berfirman tentang Fir'aun dan bala tentaranya. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya wa yawma taqumu sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Fir'aun dan bala tentaranya dipanggang di neraka setiap pagi dan petang. Dan ketika terjadi nanti hari kiamat, Allah akan berkata, masukkan Fir'aun dan pengikutnya kepada azab yang lebih dahsyat. Mana azab yang dua pagi dan petang itu? Azab kubur. Jadi setiap pagi dan petang Fir'aun dan pasukannya dimasukkan neraka. Pagi balikkan lagi, sore diambil lagi masukkan neraka. Dan itu belum terjadi hari kiamat. Kalau sudah terjadi hari kiamat, wa yauma taqumu sa'ah adkhilu ala fir'auna asyaddal adzab. Masukkan Fir'aun dan orang-orang yang mengikutinya ke dalam azab yang jauh lebih dahsyat. Maka azab yang pertama sebelum terjadi hari kiamat dengan nas yang tegas, ialah azab kubur. Jadi sekali lagi di dalam Al-Quran ada, bukan tidak ada. Namun bukan dengan lafaz azabul qabr, azab kubur, ni'matul qabr, nikmat kubur, bukan dengan lafaz itu. Dan sesuatu yang tidak kita lihat bukan berarti tidak ada. Sesuatu yang tidak terdeteksi oleh kamera kita bukan berarti tidak ada. Pak, pasang kamera ke tubuh Bapak 24 jam, cari yang namanya nyawa. Ketemu? Enggak ketemu, berarti enggak punya nyawa. Enggak usah jauh-jauh, ngapain jauh-jauh? Pasang kamera ke badan kita 360 derajat, cari yang namanya nyawa dengan kamera itu. Kalau sesuatu yang tidak terdeteksi oleh kamera bukan berarti tidak ada, Anda harus punya keyakinan saya tidak punya nyawa karena kamera tak menemukannya. Kalau masih di alam dunia yang sama, kita yakin ada sesuatu yang ada yang tidak terdeteksi oleh kamera, apalagi alam yang berbeda.